Halo semuanya, selamat datang kembali di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan merecap apa saja yang sudah kita pelajari, karena materi inti dari market structure sudah selesai dan sekarang kita akan merecap dan juga mungkin saya akan menjelaskan apa saja yang mungkin miss di materi-materi sebelumnya dan juga kita akan menyamakan istilah-istilah yang akan kita pakai. Oke, kita akan mulai. Di sini kita semua tahu bahwa tren adalah uptrend dan downtrend. Akan tetapi di sini kita akan menyamakan, kita akan memakai istilah untuk uptrend kita pakai istilah bullish saja. Dan untuk downtrend kita memakai istilah bearish. Jadi kita samakan saja supaya istilahnya tidak berbeda-beda. Oke, kemudian untuk higher high dan higher low seperti biasa, saya yakin semuanya sudah mengerti. Kita semua sudah belajar bersama, sudah cukup paten. Oke, untuk selanjutnya untuk istilah break of structure. Beberapa mungkin masih sering memakai istilah break in BMS ataupun breakout jarang. Cuman kita samakan saja, kita akan memakai istilah break of structure ya, BOS. Jadi supaya diseragamkan kita memakai istilah BOS. Kemudian untuk tipenya, tipe 1 merupakan tipe yang lebih konservatif. Kita memakainya untuk swing structure, yaitu break baru valid ketika candle close. Ini untuk swing structure. Kemudian untuk tipe 2 kita memakai candle wick break. Ini dipakai untuk mapping change of character dan internal structure. Ini sifatnya lebih agresif. Ini kita tetap samakan saja, kita sebutnya tipe 1 dan tipe 2. Oke, lanjut. Mengenai strong dan weak, high dan low. Ini kita ada pengertiannya yang lebih jelas di sini. Nah, beberapa mungkin masih belum terlalu mengerti mengenai pengertian strong dan weak. Di sini sekali lagi kita bisa di screenshot pengertiannya, saya sudah tulis. Akan tetapi yang menjadi poin paling mudahnya adalah dikatakan strong apabila dari titik tersebut harga berhasil nge-break high atau low lawannya. Jadi sebelum dari titik tersebut, misalkan low, dari low ini belum dapat dikatakan strong sebelum harga nge-break high lawannya. Begitu pula sebaliknya. Dan suatu titik dikatakan weak apabila dari titik tersebut harga gagal menembus low lawannya. Itu saya rasa cukup simple, jadi tidak perlu diperumit lagi. Kemudian di sini saya menyebutkan bahwa istilah lain dari strong adalah protected dan weak adalah unprotected. Supaya tidak bingung, kita tidak usah pakai istilah ini. Jadi cukup pakai istilah strong dan weak. Dan ini kenapa sih penting? Apa sih logik di baliknya? Di sini ini kaitannya dengan ekspektasi kita. Ketika harga tersebut strong, berarti ada begitu banyak dana yang dikeluarkan, begitu banyak transaksi buy di sini sehingga harga bisa mengebreak lawannya. Sehingga kita bisa berekspektasi ketika harga kembali ke titik strong ini, harga akan hold dan akan memantul. Nah, itulah ekspektasinya. Begitu pula sebaliknya, ketika harga suatu titik weak, maka kita berekspektasi titik ini dapat suatu saat dengan mudah ditembus. Jadi ini bisa salah satu target TP yang cukup realistis. Nah, itu untuk weak dan high. Jadi di sini kita tulis saja weak dan high seperti biasa ya. Jadi kita tidak akan memakai istilah protected, unprotected dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pembahasan. Kita akan mereview. Nah, ini internal structure dan change of character. Ini cukup banyak juga masih yang belum terlalu sama pandangannya. Seperti biasa, untuk internal high ada beberapa yang menyebutnya dengan minor high. Internal low ada juga yang menyebutnya dengan minor low. Akan tetapi sebaiknya di sini kita samakan saja. Kita sebut saja dengan internal high. Jadi kita tidak ada istilah minor high, minor low, tidak kita pakai, oke? Supaya kita seragam di grup pembahasannya, tidak melulu ketuker istilah-istilahnya. Jadi di sini kita pakai internal high dan internal low. Kemudian di sini juga beberapa ada yang menyebutkan
MBOS, minor break of structure. Memang betul, di sini memang ada istilah minor break of structure, misalkan seperti ini. Akan tetapi kita tidak usah memakai istilah itu, karena kalau kita mapping minor break of structure di chart itu akan begitu banyak garis-garis emboss. Jadi sebaiknya kita tidak usah memakai itu. Kita cukup tahu bahwa ya terjadi ada minor break of structure di sini. Di sini break new high, break, kemudian pullback, kemudian break lagi, baru di sini change of character. Nah, di sini cukup kita pakai, jadi kita pakai saja istilah ini ya, kita patenkan. Kita tetap memakai internal high atau internal low. Kemudian emboss ini tidak kita pakai, jadi kita hapus saja. Kemudian kita pakai istilah yaitu change of character, disingkat CHOC. Ini kita patenkan saja ya, ini weak atau strong, high atau low, bullish atau bearish. Oke. Di sini kita patenkan seperti ini supaya tidak bingung. Jadi kita sepakat tidak ada minor high, tidak ada minor low, tidak ada minor break of structure. Kemudian kita semua tahu di mana sih valid dan valid change of character, di mana yang tidak valid. Kita semua tahu ini merupakan valid, begini, break ke bawah. Yang ini tidak valid karena dari low ini dia tidak berhasil menembus high lawannya. Jadi ini bukan low, bukan sebuah low karena dia tidak berhasil mengerjakan apa-apa, tidak berhasil menyelesaikan tugasnya. Lanjut, swing dan internal structure. Kita semua tahu di time frame yang sama, misalkan di sini kita umpamakan ini sebagai H4, maka di H4 tersebut ini adalah higher high, ini adalah higher high, ini adalah higher low, kemudian ini adalah higher high. Ini adalah swing high untuk time frame H4. Ini adalah higher low untuk time frame H4. Begitu pula dengan change of character-nya. Di sini merupakan bearish change of character. Akan tetapi kalau kita mau lebih lengkap, ini merupakan H4 bearish change of character. Jadi perlu dikategorikan ya, untuk satu time frame ya berarti swing high, swing low, internal structure, dan change of character-nya itu hanya untuk time frame tersebut. Nah, gitu. Supaya kita tidak bingung, dan di sini belum ada kaitannya dengan multiple time frame. Oke, di sini saya rasa cukup jelas. Kemudian lanjut. Kemudian istilah premium versus discount. Di sini saya yakin semuanya sudah mengerti. Untuk istilah ekstrim itu istilah paling atas ataupun paling bawah. Kemudian ada istilah premium dan discount, kemudian equilibrium. Ini seperti biasa. Sama seperti pembahasan kita yang lalu. Nah, ini dia untuk pembahasan trend change dan change of character. Jadi dalam suatu ini masih di satu time frame ya. Jadi di satu time frame, misalkan kita tadi anggap ini H4, maka di dalam H4 trend change baru terjadi ketika sebuah titik low itu di break. Jadi ini higher low di sini merupakan strong low, dan di saat seperti ini terjadi break of structure. Nah, di sini baru dapat dikatakan trend sudah berubah. Di titik ini, di saat break of structure ini, maka trend sudah berubah dari bullish menjadi bearish. Itu namanya trend change. Berbeda dengan change of character. Change of character terjadi bila internal structure-nya berubah dari uptrend, dari atas menjadi bawah. Ini namanya bearish change of character, seperti yang tadi kita bahas. Jadi dalam satu time frame itu dapat terjadi trend change dan juga change of character. Jadi sebaiknya kita tidak tertukar-tukar ya. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang multiple time frame market structure. Ini yang video yang lalu dan cukup seru. Nah, di sini saya yakin semua sudah mengerti bahwa harga itu fraktal.
apa yang terjadi di higher time frame akan terjadi juga, diteruskan juga ke lower time frame, dan perilaku harganya itu sama persis, baik itu trend change, change of character, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mau samakan saja. Sebelumnya kan saya menyebutkan bahwa ini adalah impulsive run atau ini adalah swing run. Oke, kita samakan saja bahwa pergerakan utama itu kita namai dengan swing run. Jadi impulsive run, swing run, primary itu kita sebut saja dengan swing run. Jadi ini ya, nomor A ini adalah semua yang nomor A ini, yang huruf A ini itu adalah impulsive run. Ini adalah swing run. Ini adalah swing run. Dan sebaliknya B kita sebut saja sekarang, kita samakan dengan itu adalah pullback. Jadi kita ada swing run versus pullback. Jadi kita tidak memakai retracement, kita tidak pakai retest, korektif, kita pakai saja pullback. Jadi supaya istilahnya ketika kita belajar lebih lanjut, saya tidak menyebutkan atau langsung saja kita samaragakan, kita samakan swing run dan pullback. Oke, di multiple time frame ini seperti yang lalu kita juga belajar bahwa sebuah run di higher time frame itu merupakan trend di lower time frame. Ini adalah contoh set time frame yang cukup banyak dipakai. Nah, di sini saya yakin semua sudah mengerti. Di contoh ini ketika trend change terjadi, maka di contoh ini, maka yang tadinya merupakan pullback ini menjadi swing run. Jadi ini terjadi perubahan di sini. Gitu. Saya kira semua sudah mengerti mengenai multiple time frame market structure, dan setelah ini kita akan coba lagi untuk sama-sama kita latihan mapping. Saya rasa demikian, istilah-istilah sepertinya semua sudah kita samakan ya. Jadi cukup istilah-istilah ini saja yang kita pakai untuk seterusnya, dan jangan lagi ada kebingungan di grup dan di pembahasan komen di grup Telegram. Saya harap semuanya memakai demikian, baik ketika pembahasan maupun juga ketika saya memberikan PR untuk mapping bersama. Oke, sekarang kita akan latihan lagi untuk mapping multiple time frame. Sekarang kita akan mencoba mapping untuk pair yang jarang kita pakai. Kita coba mapping GBP USD. Kita akan kita akan latihan juga untuk multiple time frame ya. Nah, pertama-tama yang harus kita tentukan adalah jumlah besaran pips supaya swingnya dapat dianggap valid. Nah, sekarang kalau sebelumnya saya sudah mematenkan untuk memakai sekian pips, sekarang kita mencoba ya untuk menentukan berdasarkan average true range. Dari sini kita pakai indikator. Kita pakai indikator ini, average true range atau ATR. Nah, di sini kita lihat nominal dari angkanya, ATR-nya. Kita lihat parameternya. Di sini kita set ya. Sebenarnya tidak terlalu berpengaruh sih beberapa besaran parameternya, tapi di sini saya memakai untuk smoothingnya saya pakai EMA, kemudian lengthnya 50. Berarti supaya lebih sensitif ya, lebih mengikuti kondisi terkini, yaitu 50 periode terakhir, 50 hari terakhir dan di rata-rata menjadi dengan EMA. Di sini kita lihat di nominal terakhirnya kurang lebih dia di angka 915. 900 ya kita anggap. Nah, biasanya saya memakai 0,75 dari daily ATR untuk swing di H4. Biasanya demikian yang saya pakai. Kita hitung aja 0,75 dikali 915. Kita bulatkan ke atas ya. Nah, ketemunya 712. Berarti kita bulatkan saja. Pembulatan terdekat berarti 70 pips. Berarti kita pakai 70 pips ya. Kita pakai 70 pips, kita tulis. Berarti untuk swing H4 ini kita pakai besaran 70 pips. D1 dikali 2
140 pips. Dan untuk weekly kita coba dikali 2 lagi saja, berarti besaran swingnya yang untuk weekly adalah 280 pips, baru kita anggap valid. Oke, kalau sudah selesai kita tutup ini ATR-nya supaya tidak memenuhi layar. Kemudian kita mulai marking dari titik yang kelihatan jelas saja, contoh titik ini ya. Ini kita bisa langsung saja marking ini sebagai swing high, kemudian ini swing low. Di sini kita pakai warna ungu untuk mapping weekly. Kemudian kita lihat di sini apakah sudah valid. Ini kita ukur 600 pips, jadi udah sangat valid. Ini kita mapping lagi. Ini adalah swing low, kemudian ini swing high-nya di sini. Dan harga break ke bawah, ini adalah swing low-nya. Kemudian harga mondar-mandir, baru di sini dia break ke atas. Tapi kita coba ukur dulu, ini seharusnya sih sudah 280. Ya, ini 600. Ini udah valid. Kemudian ini adalah swing low, dia break ke atas lagi. Ini menjadi swing high-nya. Oke. Kemudian kita lihat, kemudian harga apakah melakukan break ke bawah di mana? Ya, di titik ini ya. Di titik ini harga melakukan break ke bawah, di titik ini melakukan break of structure ke bawah. Dari sini kita bisa tentukan swing selanjutnya. Swing selanjutnya ada di sini. Nah, akan tetapi yang perlu diperhatikan, swing high kita itu berpindah dari titik ini ke titik ini. Karena kita semua tahu peraturannya adalah untuk menentukan swing high, kita tarik dari swing low sebelumnya ke swing low yang baru, kita tarik ke atas, di manakah titik tertingginya, maka itu yang menjadi swing high terbaru kita. Jadi swing high-nya berpindah dari sini ke sini. Sebelumnya kita tahu di sini, tapi walaupun dia nge-wick ke atas, tapi itu bukan merupakan sebuah break of structure yang valid untuk ketika kita mapping swing. Begitu. Saya kira semua sudah mengerti. Lanjut, kapan dia break lagi? Dia break lagi di titik ini. Berarti dia break ke bawah ke sini. Nah, di sini supaya lebih simple, sebenarnya sama juga teorinya. Nah, di sini justru dia tidak sampai 260 pips. Berarti ini belum valid, swing valid. Yang ini sudah pasti valid, jadi langsung saja. Dimanakah swing high sebelumnya? Yang pasti di sini sudah lebih jelas. Dan kita lihat, kita ukur apakah ini sempat break ke atas. Kita lihat high-nya berapa? 1,32992. Apakah ada close yang di atas itu? 3132916 jadi tidak ada ya. Ini tidak sampai valid break ke atas, berarti masih downtrend. Kemudian lanjut, dia melakukan break ke bawah. Kita semua lihat bahwa ini adalah titik swingnya. Kita ukur apakah 280. Iya, sampai 280, pas ya, 290-an. Kemudian manakah swing high-nya? Ini. Di sini kita bisa melihat ada case yang cukup unik tapi cukup sering kita temui, downtrend. Akan tetapi di sini kita sebut ini lower high, tapi uniknya lower high-nya lebih tinggi dari dari lower high sebelumnya, dan ini nggak apa-apa, wajar. Oke, kita lihat berarti ini adalah swing sementaranya dari sini sampai sini. Lanjut, ini tidak sama, ini hanya nge-wick, kemudian dia break ke bawah lagi. Berarti titik swing low setelahnya adalah ini. Lalu titik swing high adalah ini. Sama ya seperti sebelumnya, ini cukup unik ya. Ini downtrend, akan tetapi lower high-nya lebih tinggi terus. Jangan dibingungkan, memang seperti itu, tidak apa-apa. Sudah sesuai dengan rules. Berarti titik swing high dan swing low weekly-nya adalah di sini, sangat lebar. Dan itu oke. Lanjut, di titik ini dia break ke atas.
dia melakukan valid break di titik ini sepertinya, di titik ini. Oke, kemudian kita lihat apakah swingnya sampai 280. Tidak sampai ya, berarti ini tidak valid. Baru di titik ini harga melakukan pullback yang signifikan, jadi dari titik ini. Oke, kemudian kita lihat lagi, harga tidak melakukan break ke atas, kemudian harga melakukan pullback ke bawah. Ya, di sini kita bisa melihat, ini kan di sini tadi 280 pips, kemudian di titik ini harga tidak melakukan break ke atas, berarti kita bisa simpulkan bahwa swing high dan swing low weekly-nya sangat lebar. Dari sini sampai dengan sini. Kita coba tarik garis saja. Oke, ini adalah weekly swing high. Kita ganti warna putih. Dan ini adalah weekly swing low. Oke, jadi sekarang bias di weekly-nya itu sedang mengalami uptrend. Setelah dia bearish, sekarang dia uptrend ke atas, berarti trend di weekly-nya sedang mengalami bullish. Dan sekarang kita contohkan teori yang sebelumnya ya. Setelah harga mengalami break ke atas, ini kan break di sini ya, mengalami break ke atas. Apa yang kita ekspektasikan setelah harga mengalami break ke atas? Maka kita ekspektasikan harga akan mengalami pullback. Break ke atas, harga sedang mengalami pullback. Jadi saat pergerakan ini merupakan weekly pullback. Dan weekly pullback itu hampir pasti merupakan sebuah downtrend, sebuah trend di daily. Sekarang kita turun ke daily. Kita ketik 1D, kita turun. Nah, supaya tidak terlalu jauh, di daily kita mapping saja dari titik weekly swing high terakhir supaya tidak terlalu jauh. Oke, ini kita sesuaikan dikit jaraknya. Nah, supaya rapi. Oke. Dan ini untuk week daily kita coba ganti warna, kita coba pakai saja warna biru, blue ya. Ini adalah daily, sama di daily patokan kita tadi adalah 140 pips. Nah, kita lihat ini daily, dan kita turun ke bawah, apakah ini 140? Iya, ini sudah 140. Maka ini adalah pergerakan swing kita di daily. Kemudian harga break ke bawah. Nah, ini harga break ke bawah. Ini kita zoom saja supaya lebih enak. Harga break ke bawah. Kemudian di sini harga melakukan break lagi ke bawah. Kemudian manakah titik swing high kita? Seharusnya di sini. Oke, di sini harga. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Ini kan downtrend. Kemudian harga mengalami pullback, daily pullback. Kemudian pullbacknya itu ke area premium. Jadi ke area premium, melebihi area equilibrium. Di sini kita bisa sambil mempelajari karakteristiknya. Berarti di GBP USD ketika downtrend, di case ini dia kembali ke area premium pullbacknya. Kemudian sama pullbacknya dalam, kemudian sampai dia break ke atas lagi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat harga break ke atas, kemudian apakah ini pullbacknya 140? Iya, lebih. Maka ini adalah titik swing high kita. Trend sudah menjadi uptrend. Kemudian ini adalah titik swing low-nya. Harga break lagi ke atas. Kita lihat
ini tidak sampai 140. Berarti dia sampai ke titik teratas ini. Apakah ini 140? Oh iya, ini 140. Berarti kita bisa arahkan ini ke sini. Maka ini swing selanjutnya di sini. Yes, sampai 140. Oh sorry, ini belum. Nah, di sini kita bisa lihat harga mondar-mandir kita bergerak di swing daily-nya di sini. Kemudian harga melakukan break ke bawah dan sampai di titik ini dia valid. Nah, swing di sini, kemudian di titik ini swing high-nya perlu kita geser ke sini. Jadi kita bisa melihat ya, dari case-case demikian kita bisa melihat bahwa sebenarnya besaran pips itu berpengaruh, tapi ya juga tidak terlalu vital juga. Selisih sedikit itu tidak terlalu berpengaruh. Bedanya kalau terlalu kecil berarti kita memetakan swing structure itu lebih agresif. Kalau lebih besar maka lebih konservatif. Jadi dicari aja titik sweet spotnya ya. Nah, di sini kita bisa melihat harga di daily dia menjadi downtrend, dan harga break lagi ke bawah di sini. Kemudian ini menjadi titik swing high, kemudian harga break lagi ke bawah. Ini di sini kita tidak perlu menghitung pipsnya, jadi sudah terlihat jelas. Kemudian harga melakukan uptrend lagi ke atas. Nah, di sini ini adalah range kita, swing high daily di sini dan di sini. Kemudian harga break ke bawah, di manakah titik tertingginya masih di sini. Oke. Kemudian di sini dia break lagi. Ini apakah 140 pips kita lihat? Ya, ini 160. Dia break lagi ke bawah, kemudian ini adalah swing high-nya, hampir sama. Oke. Kemudian dia break ke bawah lagi. Ini cukup kurang rapi. Kita lihat ya, ini cukup tajam. Di case ini ini cukup bisa menjadi, kita bisa mengartikan banyak ya. Ini bisa menjadi swing, bisa juga menjadi tidak. Kan tetapi di case ini kita tidak usah, ini jarum panjang ini 140 pips lebih, tapi kita untuk case ini, kita contoh ini, kita tidak usah mappingkan itu sebagai swing. Oke, kemudian harga break lagi ke bawah, baru retrace jauh di sini, pullback jauh. Kemudian dia titik di titik ini, dia break ke bawah, dan titik selanjutnya adalah di sini. Batasan swing daily adalah di sini. Kemudian dia break ke atas, dan ini sepertinya tidak ada yang 140. Ya, ini 120, tidak ada yang valid. Ini bukan swing daily juga. Lanjut ke sini, uptrend. Harga kembali uptrend dengan batasan swing daily sini dan sini. Kemudian harga break ke bawah. Di titik ini harga break ke bawah. Ini apakah swing? Kita lihat lagi. Tidak, bukan swing. Harga baru swing daily di sini. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ini break. Ini adalah low-nya 1,3001, 1,3004. Apakah ada yang close di bawah itu? 1,3004, 30016. Nah, ini unik, 30016 berarti dia sudah, 3001 sorry, 00104. Belum ada yang resmi close ya. Jadi ini semuanya baru hanya nge-wick. Ini masih di perantaran bawah. Jadi swing low-nya masih valid di sini. Jadi swing daily kita ada di sini. Kita langsung tarik aja garis trend line. Kita tekan swift. Nah,
Ini menjadi daily swing high. Dan ini menjadi daily swing low. Kemudian kita turun ke H4. Di H4 kita mapping, kita tarik garis biru ini. H4 kita ganti warna lagi ke warna ini saja. Di H4 kita bisa lihat tadi patokan kita adalah 70 pips. Ini secara kasat mata bisa kelihatan itu adalah titik swing high-nya. Ini 70 pips juga ini. Di sini, di sini. Kemudian harga uptrend ke atas. Kemudian ini di sini. Ini 70 pips lebih. Oke. Ini bisa menjadi swing ataupun tidak. Bisa cukup relatif. Oke lah, anggaplah untuk ini sebaiknya kita mapping swing ini karena cukup signifikan. Jadi dalam satu candle map swingnya dalam satu candle. Oke, kemudian harga uptrend lagi. Kemudian di sini harga melakukan break ke bawah di sini. Ini adalah swing high kita di sini dan sini. Kemudian harga break lagi ke bawah ke sini. Ini seharusnya juga udah 70 pips. Ya benar. Kemudian swing H4 terbaru adalah di sini titik tertinggi. Dan kita ketemu titik swing high H4. Swing high H4. H4 swing high. H4 swing high. Dan di sini adalah H4 swing low. Seperti yang bisa kita lihat, berarti H4 kita itu masih saat terbaru adalah H4 kita masih menjadi biasnya adalah downtrend. Sekarang berarti harga sedang mengalami pullback H4. Nah, di sini kita bisa melihat, kita coba lihat ya. Kita lihat di internal structure. Di sini harga mengalami turun, kemudian naik, turun, naik, turun. Dan ini sedikit kacau, turun, naik ini, dan naik. Nah, di sini kita sebaiknya di sini sudah terjadi change of character. Kalau saya melihatnya ini bisa juga cukup subjektif ya, bisa juga di titik ini, bisa juga di titik ini, tergantung bagaimana pergerak kita menilainya ya. Ini merupakan change of character di H4. Kita ambil yang atas saja. Ini cukup subjektif sih. H4 change of character adalah di sini atau di sini. Kita lihat di M15-nya. Seharusnya change of character di H4 itu merupakan trend change di M15. Oh ya, untuk dual screen gini, nge-switch dari satu screen ke dua screen itu tekan Alt dan klik kiri, maka jadi dual screen begini. Nah, di sini kita bisa melihat di trend di M15-nya. Di M15 kita bisa melihat ternyata di sini ya change of character-nya betul, yang lebih baru, trend change. Jadi di M15 kita bisa melihat bahwa ini ya, nggak usah di mapping swingnya, tapi kurang lebih bisa ngeliat gambarannya ya. Swing high, swing low, kita kemudian break ke atas menjadi uptrend. Trennya menjadi uptrend di sini ya. M15 sudah mengalami trend change menjadi uptrend. Ini kita hapus saja ini keterangannya. Nah, di sini merupakan H4 change of character sama dengan M15 trend change. Kita sudah belajar seperti kemarin. Oke. Setelah itu, kalau kita turunkan lagi, ini kan di sini sedang uptrend.
uptrend, sedangkan ini masih uptrend terus. Kita lihat sedikit pergerakan harga. Nah, di sini kita bisa melihat uptrend, kemudian dia mengalami pullback, sedikit kacau, uptrend lagi. Kita lihat internal structure-nya ya, atas, kemudian ini kembali ke bawah, kemudian ke atas, baru dia break of mengalami change of character di sini. Change of character M15. Kita coba lihat di M1-nya. Apakah benar? Nah, di M1 kita bisa melihat dari uptrend begini, kemudian dia menjadi downtrend di titik ini. Tuh. Jadi benar ya, di case ini juga benar bahwa change of character di M15 merupakan trend change di M1. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa fraktal ataupun multiple time frame analisis kita sejauh ini masih tepat. Oke. Biasanya saya ketika mapping time frame yang menjadi yang paling sering saya pakai itu biasanya H4 dan M15 ini. Jadi ini yang biasanya paling sering saya pakai. Dari sini saya paling sering mapping untuk ngecek satu hari sekali ya. Satu hari sekali saya biasanya melakukan mapping ulang untuk swing structure di H4. Nah, dari sini kita tahu, kita lihat lagi ya. Dari H4 swing yang terbaru ini kita bisa melihat bahwa harga sedang berada di area premium. Berarti sebaiknya kita mencari posisi sell. Akan tetapi ini kita belum masuk ke pembahasan supply and demand ya, tapi iseng-iseng saja. Biasanya kita idealnya mencari posisi sell karena ini kondisinya masih downtrend. Akan tetapi sejauh mata memandang tidak ada posisi sell yang baik. Malah justru saya tertarik di posisi buy di sini. Ini kita iseng-iseng saja karena banyak yang menanyakan entry. Nah, kalau ini kurang lebih cara saya menentukan area yang menarik ya. Ini kita hapus dulu aja. Kita lihat di sini secara kasat mata kita cari posisi buy. Yang menarik adalah di sini, kita kotakin. Nah, ini adalah area yang menarik untuk posisi buy di mata saya. Saya seringkali turun ke 60 untuk melihat area yang menarik. Ternyata kurang lebih sama di sini. Bisa di sini atau di sini. Nah, kita bisa lihat lagi, kita lihat di M15-nya. Ya, cukup menarik masih sama. H4 sampai kita refine di M15 masih kurang lebih sama. Ya, bisa di sini agak cukup subjektif ya dalam menentukan dalam refining. Nah, tapi kurang lebih saya seperti ini caranya. Dan di sini saya akan lebih konservatif, saya pakai titik ini aja. High-nya berapa? 1,30247. Maka biasanya saya akan setting alert di di sekitar sini. Nah, ini menjadi alert buy saya supaya saya perhatikan. Oke. Nah, ini sedikit pandangan ke depan bagaimana ya apa saja yang akan kita pelajari seterusnya ya. Kan kurang lebih inilah time frame yang kerangka pikir yang secara umum saya pakai. Layar-layarnya kurang lebih seperti ini. Nah, makanya oleh karena itu yang biasanya saya share di grup kurang lebih seperti ini juga. Ini masih gambaran besar, saya belum menjelaskan secara detail karena kita masih untuk sampai ke entry itu masih sangat banyak topik yang akan kita bahas. Kita akan bahas supply and demand terlebih dahulu, kemudian kita akan bahas liquidity, baru setelah itu kita akan membahas entry. Harap bersabar semuanya, sebaiknya pelajari setiap topik yang ada itu kuasai secara penuh sampai dengan detail-detailnya. Jangan sampai kita ada kesalahpahaman, kemudian salah pengertian. Kalau basicnya kurang kuat, maka selanjutnya akan kebingungan. Kita sudah melaju
depan, kemudian kita perlu mengulang lagi dari awal. Ya, akan ada saatnya kita perlu mengulang, tapi untuk sekarang alangkah baiknya teman-teman semua menguasai basicnya dari awal. Oke, itu saja. Kalau ada yang masih kurang paham, bisa diulang terus videonya dari awal mengenai market structure. Jika masih belum paham lagi, bisa juga didiskusikan di komentar. Sebisa mungkin saya akan membalasnya, saya akan menjelaskannya. Dan juga saya mendorong teman-teman semua untuk join grup Telegramnya. Di sana kita bisa berdiskusi, dan dalam diskusi pun saya mendorong untuk diskusi secara sehat. Di dalam grup ada rules yang harus diikuti, dan itu semua untuk menjaga kebaikan kita bersama. Oke, begini saja. See you on next video. Thank you.